salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kali ini kami di kelompok 3 yang beranggotakan saya Putra Rasati dan teman kami Inka Tiara dan Dinda Eka akan mengikuti kegiatan yang diperintahkan oleh Bapak Edi Puspa. Oleh karena itu kami menghadirkan narasumber dengan tema suka dan duka menjadi seorang security. Baiklah, narasumber kami ini akan saya bacakan biografinya. Nama lengkapnya ialah Bapak Iman. Tempat tanggalnya adalah Jakarta, 27 Desember 1973. Alamatnya Kiban Lama, nomor 25, RT 2 RW 1. Umurnya 38 tahun. Pendidikan terakhir ialah SLTA. Pendapatan per bulan 990.000. Bekerja selama 7 tahun. Nama orang tua untuk seorang ibu adalah Uni, bapak adalah Majasan. Pekerjaannya adalah security. Anak kedua dari 7 bersaudara. Cita-cita yang belum tercapai yaitu usaha sendiri atau niaga, dan hobinya adalah olahraga. Baiklah, langsung saja kita lakukan dialog bersama narasumber. Selamat malam, Pak. Malam. Sejak kapan Bapak bekerja sebagai security di Taman Sari ini? Sejak tahun 1999 sampai dengan pada waktu itu tahun 2003 sempat berhenti 1 tahun 3 bulan. Masuk kembali lagi dari tahun 2004 sampai dengan sekarang ini. Oh, jadi 2003 sampai berarti 2004. 1 tahun 3 bulan kita berhenti, 2004 masuk kembali. Okay. Sampai sekarang ini. Alasan apa sih yang buat Bapak ini pengen banget jadi security gitu? Kenapa nggak profesi yang lain? Sebenarnya kita tidak ada cita-cita menjadi security. Ya, cuman karena keterbatasan kita untuk mencari pekerjaan sangat sulit pada waktu itu dan sekarang ini. Jadi mau tidak mau, namanya kita udah berkeluarga, kita wajib menangkai istilahnya keluarga. Jadi kerja ya security ya kita jalankan lah, daripada tidak bekerja sama sekali. Oke. Jadi sangat sulit ya pada saat Iya, itu. pada waktu itu. Sebelum menjadi seorang security, apakah ada profesi lain nih, Pak? Waktu dulu saya kan masih belum berkeluarga. Profesinya pada waktu itu masih memudahnya dulu pada tahun 1994 sampai dengan 1996 saya bekerja keluar masuk Singapura dengan usaha istilahnya bekerja di Singapura lah dengan sistem bermain besar. Ya. Oh, jadi sebelumnya juga pernah Waktu itu kan masih muda di Singapura. Kalau sekarang ini kan tidak bisa lagi sejak akuisisi moneter tahun 2006 sampai dengan sekarang ini sulit lah, banyak persyaratan dan nanti susah mencari kerja. Bagaimana cara Bapak untuk membagi antara waktu bekerja dan waktu untuk keluarga? Ya kalau pada waktu bekerja kita udah jelas kita harus berkonsentrasi ke pekerjaan. Tapi setelah kerja selesai, baru kita membagi waktu untuk keluarga di rumah. Dan ada sisa-sisanya bisa bermasyarakat di lingkungan rumah juga. Menurut Bapak, apakah beda keadaan Taman Sari sekarang dengan Taman Sari yang dahulu-dahulu itu? Sangat berbeda. Pada waktu saya masa kerja dulu di tahun 1999 sampai tahun 2003 pada waktu itu Taman Sari belum begitu padat dan hanya satu perumahan aja pintu masuk yang dari pos penjagaan kami ini. Setelah tahun 2000 berdirinya perumahan di belakang rumah Taman Sari Hijau dan pintu masuknya dari sini dan lagi bisa padat penduduknya. Jadi udah bertambah padat, sangat gratis 200%. Sebentar ya diwawancara. Oke. Baiklah Pak, sebagai seorang security, Bapak tentu berpengalaman ya Pak. Bagaimana nih sikap Bapak bila menghadapi kondisi rumah yang susah untuk diatur, misalkan untuk membayar angsuran itu susah banget gitu, misalkan sampai 3 bulan nunggak gitu Pak. Gimana tuh sikap Bapak? Sikap kami selaku security yang diperintahkan oleh pengurus keamanan koordinator dan para RT RW, ya masalah hal itu dalam hal pengajian kita apabila ada kesulitan, kan masyarakat tidak sama semua perekonomiannya. Ada masyarakat yang ekonominya yang mampu dan tidak semua perumahan ini orang berada semua. Dan masyarakatnya ada yang pengontrak, ada orang yang mampu dan ada yang tidak juga. Jadi masalah mengenai menyikapi masalah hal itu kita
kita kembalikan lagi ke kepengurusan kita karena ini sifatnya swadaya. Nah, kita kembalikan lagi dengan koordinator, terus keamanan dan RT RW. Oke Pak, kita masuk ke pengalamannya. Oke. Apakah selama kerja ini pengalaman yang nggak mungkin Bapak lupakan gitu selama menjadi security ini Pak? Pengalaman yang sampai saat ini saya tidak lupakan dan sampai saya ingat gitu ya kan, mungkin pengalaman istilahnya di bidang jasa kali kan. Pada tahun 2000 bulan 3 tanggalnya saya lupa gitu waktu itu ya. Pengalamannya waktu itu saya bertugas pada shift malam. Berangkat 5 orang. Jadi kebetulan saya berpatroli pada jam 1 kurang lebih 1:30 lah. Pengalaman kita di lokasi rumah blok A nomor 10 pada waktu itu ada mobil terbuka dan di dalamnya ada tas yang kita tidak ketahui tas itu ternyata isinya uang yang jumlah yang banyak. Nah, jadi kita bangunkan orang yang punya rumahnya, terus dia malah berantem dengan istrinya karena salah menyalakan. Jadi sangat istilahnya merasa terima kasih lagi dengan para security lah pada waktu itu. Itu yang pengalaman yang dari lupakan. Malah dikali gitu kan? Iya. Oke. Apakah suka dan duka Bapak selama menjadi security? Sukanya dulu ya. Oke, dukanya belakang. Iya. Sukanya kita bekerja di sini ini sangat berbeda dengan di perusahaan. Kalau di perusahaan kan sifatnya kita harus betul-betul tata tertib dan peraturan itu harus betul-betul kita jaga. Kalau di sini bukan berarti tidak ada tata tertib, cuma perbedaannya di sini ada toleransi. Seperti macam kita kadang keterlambatan 5 menit, kita tidak istilahkan sanksi apa-apa atau gimana. Dan apabila kita berhalangan sakit atau ada halangan keluarga, kita bisa minta izin dan tidak dikenakan istilahnya semacam tidak boleh gitu. Kecuali di perusahaan, dan perusahaannya kita ngikutin peraturan perusahaan. Kalau dukanya ini sampai saat ini yang kita rasakan memang kita masih mengharap. Dukanya nih kita ini di sini tidak ada jaminan selaku security rumah ini, saya rasa khususnya di sini belum berarti ada jaminan seperti gini. Kita nanti walaupun kerja 20 tahun di sini, setelah pas kerja tidak ada yang namanya pesangon maupun istilahnya apa-apa gitu. Nah, jadi pun masalah dalam hal jam sostek maupun askes sampai saat ini belum ada. Namanya kita pun memaklumin karena keberadaan di sini ini sifatnya swadaya, bukan perusahaan. Jadi ya kita mau nggak mau kita istilahnya kita terima gitu, karena kita pun tahu keberadaan di sini juga. Bagaimana nih pesan Bapak untuk warga-warga di Taman Sari? Kalau pesan kami dari tim security, apa istilahnya, kalau kita bekerja itu tanpa ada koordinasi dari warganya, kita pun tidak akan bisa bekerja. Karena apalah arti sebuah security di perumahan ini kalau tidak ada koordinasi dari para istilahnya tokoh masyarakat, warga, RT, RW dan koordinator, kita pun tidak bisa bekerja. Apalagi kita sifatnya kerja di perumahan, bukan security pribadi lagi. Security perumahan sangat berbeda dengan security pribadi. Pernah nggak Bapak ketemu maling gitu Pak? Kalau itu udah jelas seorang security di perumahan manapun pasti mengalami namanya baik maling atau kita berhadapan segala mengenai istilahnya yang tindakan kriminal, pasti kita mengalami. Ada kita pun telah banyak menangkap juga dalam hal maling yang sifatnya yang maling-maling berbentuk apapun pernah kita tangani juga. Oke. Baiklah, terima kasih untuk waktu Bapak. Sama-sama. Baiklah teman-teman sekalian, sekian pula waktu lancar kita kali ini. Kami dari kelompok 3 mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.